Halo, balik lagi di Grayscape. Kali ini gue mau share ke teman-teman 3 cara buat nempel mouse di hardscape. Dalam kasus ini gue pasang di batu ya. Kalau teman-teman mau coba di kayu itu juga bisa karena 3 cara ini juga bisa gampang diaplikasiin di kayu. Untuk sekarang gue pakai Lavarok ini. Ini ada Lavarok ukuran kecil-kecil buat contoh aja ya. Dan di sini juga ada contoh-contoh yang udah lama nih, udah lama gue tempel di batu pakai benang ya. Di sini gue ikat. Ini udah bener-bener lama ya, udah berkali-kali gue trimming dan masih terus tumbuh ini. Ya, udah beberapa bulan ini udah gue trimming terus-terusan ya, udah sering banget. Ini ada tiga, yang satu Visiden dan sisanya apa itu Java ya. Dan di sini ada apa ini mouse peacock ya. Ini gua trimming tadi karena udah tumbuh banyak makanya gua trimming nggak taunya ini ada lumayan banyak ya. Makanya sekalian aja gue bikin video sekalian buat memperbanyak nih. Oke, untuk cara yang pertama di sini gue pakai benang ya. Dengan pakai benang ini sebenarnya bisa diaplikasiin nggak cuma untuk mouse, tapi juga bisa diaplikasiin ke stemplen atau yang lain-lain ya. Biasanya kalau stemplen tuh di Wabikusa. Oke, sekarang gue mau pilih lavaroknya yang kira-kira ada bagian datarnya nih. Mana ya? Untuk batunya sendiri, teman-teman bisa pakai batu yang lain, itu bisa pakai fosil kayu atau fosil pasir itu bebas, batu-batu aquascape atau pakai batu kali juga bisa sebenarnya. Atau kalau teman-teman mau perbanyak, gua saranin pakai lempeng pakis ya, karena lempeng pakis itu paling efisien lah kalau menurut gua. Dia kan permukaannya lebar, jadi bisa ditempel banyak moss. Kalau untuk budidaya, mendingan pakai lempeng pakis aja. Oke, di sini ada sedikit kelebihan dan sedikit kekurangan dari nempel mouse pakai benang ini. Sebenarnya kalau pakai benang, kalau hardscape yang udah jadi nih, yang udah disetting sama teman-teman di dalam akuarium, itu tuh kurang bagus kalau pakai benang karena ya emang nggak bisa ya. Karena kita harus gulung-gulung benangnya biar mouse-nya nempel. Jadi sebelum disetting, mendingan ditempel dulu mouse-nya kalau emang mau pakai benang. Nah, kayak gini nih. Untuk penempelannya juga jangan terlalu numpuk ya, jangan terlalu numpuk-numpuk terlalu banyak karena bagian bawahnya nanti bakal hitam karena kurang kena cahaya ya. Jadi disebarin aja sampai merata, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini merata kayak gini nih masih oke nih. Jangan sampai ada yang numpuk-numpuk. Oke, kalau emang udah selesai disebar-sebarin nih, udah jadi, teman-teman tinggal digulung-gulung aja pakai benang ya. Tinggal diikat aja. Ini gua ada benang jahit warna hitam. Teman-teman pakai benang yang lain pun nggak masalah. Itu terserah teman-teman bebas ya. Cuma karena gua lebih suka pakai benang jahit karena murah ya. Makanya di sini gua pakai benang jahit aja. Oke, ini tinggal digulung kayak gini secara zigzag ya, lebih rapi supaya mouse-nya nggak ke bawah air. Kalau emang mau dimasukin ke dalam air pastinya harus diikat supaya nggak pada terbang ya, nggak pada ngapung. Oke, ini gua gulung aja sampai rata. Nggak perlu terlalu banyak. Yang penting kalau kira-kira mouse-nya udah ketahan semua, ya itu udah cukup sih sebenarnya. Oke, ini gua gulung lagi. Gua ikat secara berlawanan ya sama barisan yang tadi. Oke, ini kalau udah kayak gini nih, udah kira-kira udah rata semua kayak gini, kita tinggal potong aja benangnya. Teman-teman bisa ikat bagian bawahnya atau ngikutin cara gue ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah gue ikat karena ini nggak gue masukin ke dalam aquascape. Ini gue niatnya cuma mau memperbanyak aja. Jadi gue biarin aja kayak gitu. Ini juga bakal susah lepasnya kok. Ya, ini udah jadi kayak gini. Ini cara yang pertama. Kita bakal lanjut ke cara yang kedua dengan kelebihan dan kekurangannya yang bakal gue jelasin nanti ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini gue pakai batu lavarok lagi.
Gue pilih yang ini aja. Dan di sini gue pakai lem tanaman ya, lem adhesif nih. Ya, untuk penggunaan pakai lem ini sebenarnya kekurangannya itu biayanya relatif mahal ya, karena lem sekecil ini nih, ini kalau nggak salah 5 gram kalau nggak salah ini. Lem 5 gram ini harganya sekitar 15.000 kalau di tempat gua. Kurang tahu sih kalau di tempat teman-teman mungkin lebih murah atau bahkan lebih mahal. Tapi keunggulannya ini bisa diaplikasiin di aquascape yang udah jadi ya. Di hardscape yang udah disetting, tinggal sebar lemnya aja terus langsung tempel. Ini benar-benar gampang banget mengaplikasiannya. Kekurangannya cuma ada di biaya yang jauh lebih mahal daripada pakai benang ya. Ini gue bakal praktekin sedikit. Oh ya, teman-teman bisa pakai eh lem Korea ya. Lem Korea juga bisa dipakai sebenarnya, tapi kalau untuk lem Korea, gue kurang saranin sih. Katanya sih kalau pakai lem tanaman ini tanamannya nggak mati ya. Tapi gue juga gue juga rada sedikit ragu sebenarnya karena namanya lem ya pasti bersifat bikin tanaman mati lah istilahnya pokoknya. Tapi ya, gue percaya aja deh. Ini tinggal disebar-sebarin aja lemnya kayak gini. Ini bener-bener lengket ya lemnya. Udah kayak lem Korea, tapi nggak terlalu panas gitu. Nggak panas kayak lem Korea ini. Ya, untuk bagian-bagian yang udah disebar lemnya tinggal ditempel-tempelin aja. Ini juga keringnya nggak terlalu cepet kayak lem Korea. Ini lebih adem dan lebih nyaman ya. Lebih aman kayaknya di kulit ini. Ya, kalau begini benar-benar cepat kan, jauh lebih cepat dari yang diikat pakai benang tadi dan ini benar-benar efisien kalau menurut gua. Tapi dengan biaya yang emang relatif lebih mahal ya, karena lemnya cukup mahal sih sebenarnya. Ya 15.000 buat 5 gram ya. Kalau buat nyeting satu aquascape mungkin butuh 4 sampai 5 lem kali ya. Itu lumayan juga harganya seriusan. Nah, tinggal tempel-tempel gini, kalau udah berasa nempel semua ya udah, tinggal celupin aja ke air kalau emang teman-teman mau eh taruh di dalam akuarium atau aquascape yang teman-teman punya. Dan satu lagi kekurangannya pastinya kalau lem ini bakal nimbulin bercak warna putih kalau masuk ke dalam air. Itu sebenarnya kekurangan yang benar-benar kurang gua suka ya. Kalau di awal-awal tuh kalau pakai benang tetap ada sih, ada benang kelihatan benangnya warna hitam gitu kalau di dalam akuariumnya. Nah, kalau ini nimbulin bercak warna putih untuk di awal-awal. Tapi nanti kalau udah tumbuh semua sih itu nggak akan kelihatan lagi sih. Oke, ini udah jadi, udah beres, dan kita bakal langsung lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga sebenarnya lebih lebih sulit, tapi ini jauh lebih murah karena ini nggak makan biaya sama sekali untuk proses nempelnya. Kita nggak perlu benang dan nggak perlu namanya lem untuk proses yang ketiga ini. Kita cuma butuh yang namanya kesabaran, ya, kesabaran ya. Ini gua pakai cara DSM atau Dry Start Method. Maksudnya di sini gua bakal ngembangin mouse dengan cara kering ya atau di luar air. Ya bisa biasa dibilang immerse lah. Oke, kita langsung aja masuk ke caranya ya. Di sini gua siapin satu cup di sini. Satu cup kecil. Teman-teman boleh bisa pakai langsung akuarium atau pakai yang lain. Ini batunya gua masukin dan sisa mouse yang tadi ini gua blender. Ya, mouse-nya gue blender supaya dia hancur ya, supaya sedikit jadi bubur nih. Tapi jangan terlalu halus, kayak gini aja nih. Kira-kira blender selama 5 sampai 7 detik lah, nggak usah terlalu lama. Yang penting mouse-nya sedikit hancur kayak gini. Atau teman-teman bisa cincang mouse-nya, itu juga nggak masalah, cincang sampai halus itu juga bisa. Dan untuk ngegampangin sih sebenarnya biasanya gue pakai kuas ya untuk penyebaran mouse-nya. Nah, kayak gue bilang tadi, ini cara yang benar-benar murah, tapi butuh kesabaran karena kita udah hancurin mouse-nya, kita tempel secara alami di batu atau di kayu. Itu tuh butuh waktu mouse-nya buat tumbuh dan nempel karena kayak teman-teman lihat ya, mouse-nya udah benar-benar hancur dan dia pastinya butuh waktu lebih lama. Nah, ini kuas yang biasa gue pakai. Caranya cukup gampang ya. Setelah di blender kayak gini, blendernya sambil dikasih air sedikit ya. Setelah di blender, ini tinggal disebar-sebarin aja kayak gini. Ya, yang penting merata ya. Dan jangan terlalu menumpuk juga sama kayak cara-cara yang lainnya ya.
Jangan terlalu menumpuk karena nanti bagian atasnya itu bakal susah nempel ke batunya. Yang penting rata aja. Kelebihannya sendiri di sini benar-benar murah dan nggak pakai biaya ya, karena blender atau pisau pastinya di rumah teman-teman pada punya ya. Dan kelebihan lainnya, mouse bakal kelihatan jauh lebih alami daripada diikat ataupun ditempel, karena ini mouse nempel secara alami dan bagian-bagian yang bisa ditumbuhin mouse dan enggak itu bakal kelihatan. Maksudnya, kalau emang cahayanya kurang untuk mouse tumbuh di suatu hardscape, itu pasti mouse-nya nggak akan tumbuh. Tapi kalau emang cahaya mencukupi dan kondisinya bagus, pastinya mouse bakal tumbuh. Itu bakal bikin mouse kelihatan lebih alami kayak di alam liar ya pastinya. Ya ini salah satu cara yang benar-benar gua favoritin, tapi emang benar-benar butuh kesabaran yang luar biasa karena kalau gua di sini untuk numbuhin mouse dengan cara DSM ini atau dry start method ya, ini kira-kira butuh waktu sekitar 6 sampai 8 minggu loh. Itu 2 bulan kira-kira gua bakal tunggu sampai mouse ini benar-benar tumbuh dan akhirnya nempel bisa dimasukin ke dalam air. Sebenarnya sih sekitar 3 minggu juga bisa udah nempel itu udah tumbuh-tumbuh tunas biasanya udah nempel tapi untuk mastiinnya lagi tunggu aja sampai mouse-nya tumbuhnya benar-benar merata dan benar-benar kelihatan bagus banget baru dimasukin ke dalam air. Nah untuk ini nih gue tutup. Ini bakal gue diemin selama beberapa minggu dan gue siram 2 kali sehari ya. Siramnya jangan terlalu banyak karena nanti mouse yang udah di atas batunya bakal jatuh ke bawah. Oke, udah 3 cara yang gue kasih tahu untuk nempel mouse di batu. Tinggal teman-teman pilih aja masing-masing yang mana yang paling cocok dengan kondisi teman-teman saat ini. Entah itu diikat, ditempel, atau dengan cara dry start method. Yang pasti setiap cara itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan ini mouse yang udah tumbuh nih, udah tumbuh, ini udah benar-benar nempel di hardscape-nya. Ini pakai dry start method. Sorry, DSM aja ya kita nyebutnya DSM. Oke, ini udah tumbuh, udah benar-benar nempel. Gue juga udah tenggelamin ini ke air, tapi gue kuras lagi karena gue masih pengen numbuhin mouse-nya lebih banyak lagi nih. Pengen lebih panjang lagi, mouse-nya lebih rimbun lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, pertumbuhannya benar-benar kelihatan alami. Dan bagian-bagian yang nggak bisa ditumbuhin itu bakal kelihatan di sini. Ada beberapa bagian nih kayak di bawah sini, ini nggak memungkinkan buat mouse tumbuh, makanya mouse-nya pastinya bakal hilang. Oke, untuk videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar gua lebih semangat bikin videonya. Salam scaper, makasih.